termasuk golongan apa kalau kita tidak peduli terhadap realitas yang ada. Ini serius, saudara. Mari bersatu selamatkan sejarah bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Saya lagi-lagi numpang di Omah Youtuber dan Pak Yusuf, sahabat saya itu diam-diam ternyata dia bangsawan juga. Tapi bangsawan bener ya, bukan kayak saya sebangsa hewan. Beliau masih ada terah dari Kerajaan Sukapura dan beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol-ngobrol dengan saya terkait sejarahnya, dan di hadapan saya sekarang ini ya Pak Yusuf, dan saya ingin tahu tentang Kerajaan Sukapura seperti apa walaupun hanya kilasan, serta kaitannya dengan perjuangan sahabat-sahabat atau keluarga besar dari Trah Mataram, baik HB2, HB3 dan seterusnya, di dalam meluruskan sejarah yang dibelokkan oleh oknum tertentu serta perubahan identitas makam-makam. Kita obrol-obrol bersama Yusuf Mares. Sukapura itu didirikan juga masih di bawah Mataram. Jadi ketika itu Suryaningrat, penasihat Mataram, diutus untuk kunjungan lah gitu ya ke daerah Priangan Timur. Akhirnya menikahlah dengan salah satu putri Raja Galuh. Lalu lahir Wirawangsa. Nah, Wirawangsa inilah raja pertama Sukapura. Sukapura. Gimana ceritanya itu, Pak? Nah, jadi ketika itu Sultan Agung kan menyerang ke Batavia. Nah, waktu itu kan Adipati Ukur ya menjadi pasukan di Priangan Timur. Cuman karena nggak ada HP lah dulu, nggak ada HT gitu kan ya. Harusnya instruksi katakan hari Kamis ya jam sekian. Nah, Adipati Ukur menyerang umpamanya ya hari Rabu gitu kan ya. Karena lama katanya dari Jawa, Mataram, kok nggak datang-datang ini pasukan. Akhirnya menyeranglah sendiri. Nah, disitulah muncul kekalahan Adipati Ukur. Porak-poranda oleh Belanda. Belanda menyerang Batavia. Sultan Agung marah luar biasa. Setelah marah luar biasa, akhirnya Adipati Ukur dicari-cari, maka ketemulah oleh Wirawangsa. Disitulah terjadi penangkapan oleh Wirawangsa. Singkat cerita, Adipati Ukur itu mendapat hukuman dari Sultan Agung. Nah, karena keberhasilannya menangkap Adipati Ukur, maka Wirawangsa diberi keleluasaan, daerah otonom lah istilahnya, yang dulu biasa bayar pajak ke Mataram. Nah, ini dibebaskan dan diperluas wilayahnya, mulai dari Garut, Malambong, hampir perbatasan Majalengka di situ. Nah, dari situlah muncul keturunan-keturunannya Wirawangsa dengan gelar Wiradadaha. Wirawangsa bergelar Wiradadaha 1. Terus kemudian dilanjutkan oleh putranya Wiradadaha 2. Dan kemudian dilanjutkan oleh adiknya Wiradadaha 2, yaitu Raden Tumenggung Anggadipa atau Dalem Sawida. Nah, dari sinilah Raden Sawidak ini melahirkan banyak keturunan. Disebut Dalem Sawidak karena apa? Putranya itu lebih dari 60. Sampean dari Dalem Sawidak itu? Nah, saya konon ceritanya dari situ. Tapi istri Sawidak juga enggak? Ya enggak lah. Kalau istri mah ya istrinya ya pasti lebih dari satu lah itu. Karena saking luasnya, mulai dari ke Ciamis, kemudian ke Cijulang, kemudian Tasik, kemudian Garut, kan wilayahnya ke sana. Nah, di era Wiradadaha 3 ini gitu, Sukapura itu mengalami kejayaan dari sektor
ekonomi, terus kemudian transportasi, terus kemudian dari sisi religiusitas. Karena Wiradadaha 3 ini itu murid dari Syekh Muhi. Nah, Pemijahan. Beliau ini juga kan Toriko. Dari situlah pemerintahan di bawah Wiradadaha 3 ini itu lebih religius, karena ulama dan umaro itu menjadi terlibat di dalam kepemerintahan. Secara langsung atau tidak langsung berarti panjenengan sebagai terah dari dalam Sawida tadi, artinya dari Kerajaan Sukapura, berarti ada pertalian dengan Mataram ya? Oh ya pasti. Kalau sekarang sampai menyikapi adanya pemalsuan atau perubahan identitas leluhur Mataram itu gimana, Pak? Kalau saya lihat ini persoalan serius ya, masalah makam itu kan ya. Karena menyangkut masalah sejarah, menyangkut masalah sosial politik. Jadi, bagaimana sejarah kita itu dipalsukan. Ini menurut saya perlu keseriusan, tidak hanya oleh pemerintahan atau keraton Jogja atau lain sebagainya. Jadi masyarakat sipil, masyarakat yang peduli atau terah itu yang berhubungan dengan makam-makam dipalsukan itu harus benar-benar kita peduli, apapun bentuknya. Karena perjuangan atau sejarah yang dibangun oleh nenek moyang kita itu tidak begitu saja dibentuk atau diciptakan, tetapi dengan darah, tetesan darah dan air mata. Air mata mungkin hanya seberapa, tetapi darah yang mengalir. Kemudian kita diam saja, tidak peduli. Subhanallah. Termasuk golongan apa kalau kita tidak peduli terhadap realitas yang ada? Ini serius, saudara. Kawan-kawan semua, maka mari dengan potensinya masing-masing untuk berkontribusi menyelamatkan sejarah yang kita miliki, sejarah nenek moyang. Makam saja dipalsukan. Masya Allah, ini sangat tragis terhadap kelanjutan bangsa dan sejarah Nusantara. Apalagi Sumodiningrat, waduh, kalau saya lihat data-datanya sudah fix Sumodiningrat makamnya ada di Jejeran. Saya kira harus bersatu padu berbagai elemen, berbagai masyarakat bersatu padu sesuai dengan potensinya masing-masing. Jangan lemah, jangan kendor, kencang. Mari bersatu selamatkan sejarah bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikian sahabat-sahabat sekalian, salam hormat juga buat Dentibio dan Rashid dan Ridwan dan semualah sahabat-sahabat yang mendukung pergerakan dari Terah Mataram di dalam memperjuangkan sejarah leluhurnya, di dalam meluruskan sejarah leluhurnya yang juga tentu merupakan bagian dari sejarah besar bangsa ini. Sebagaimana tadi Pak Yusuf sampaikan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan tetap satu hati, karena biasanya di dalam perjalanan ini ya ada pecah hati, maka kita sikapi itu sebagai dinamika di dalam sebuah perjalanan. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.